Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan membahas teorema Norton. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang teorema Thevenin, ya teman-teman silahkan nonton. Dan sekali lagi saya sarankan agar teman-teman menonton video saya tentang rangkaian seri dan paralel, kemudian juga hukum Kirchhoff, karena itu sangat penting untuk memahami teorema Thevenin dan Norton. Nanti linknya saya cantumkan di kolom deskripsi ya, teman-teman silahkan nonton. Oke, langsung saja kita mulai. Kita akan membahas teorema Norton. Nah, teorema Norton fungsinya sama dengan teorema Thevenin ya, yaitu untuk menganalisis rangkaian yang rumit. Tetapi untuk teorema Norton adalah dia akan menyederhanakan rangkaian yang rumit itu menjadi rangkaian yang sederhana, yaitu rangkaian setara Norton yang terdiri dari sumber arus Norton, satu sumber arus saja, sumber arus Norton, kemudian hambatan Norton dan hambatan yang ditinjau yang disusun paralel. Kemudian sebagaimana teorema Thevenin, tentu teorema Norton juga mempunyai langkah-langkah yang harus dipenuhi untuk menganalisis rangkaian yang rumit tersebut ya. Yaitu yang pertama, kita harus melepaskan RL atau hambatan yang ditinjau dari rangkaiannya atau rangkaian induknya ya. Nah, kemudian langkah yang kedua adalah kita menentukan arus Nortonnya. Selanjutnya kita menentukan hambatan Norton. Kemudian yang terakhir kita menyusun rangkaian setara Norton seperti ini, kemudian kita analisis. Oke, untuk lebih jelasnya kita masuk pada contoh soal. Nah, di sini saya sudah punya satu contoh soal ya. Nah, kalau teman-teman lihat soal ini sama dengan contoh soal pada video sebelumnya ya, yaitu tentang teorema Thevenin. Kita akan menggunakan soal yang sama, tetapi kita analisis menggunakan teorema Norton dengan pertanyaan yang masih sama dan komponen-komponennya semua masih sama ya. Yaitu sumber tegangannya adalah 48 volt, R1, R2, R3, dan R4, ini nilainya. Kemudian yang ditanyakan adalah arus dan tegangan pada R4. Jadi soalnya sama persis dengan contoh soal pada video sebelumnya ya, yaitu tentang teorema Thevenin. Tapi kali ini kita akan menganalisisnya menggunakan teorema Norton. Nah, oke, kita akan lakukan penganalisan sesuai dengan langkah-langkah tadi kan, yaitu kita harus melepaskan hambatan yang ditinjau dari rangkaiannya ya. Nah, di sini kita lihat, tentukan I4 dan V4, arus dan tegangan pada R4. Maka hambatan yang ditinjau adalah R4. Secara otomatis R4 ini menjadi RL ya, hambatan yang ditinjau. Maka kita lepas hambatan yang ditinjau ini dari rangkaiannya. Nah, bedanya dengan teorema Thevenin ya. Kalau teorema Thevenin langkah pertama kita melepaskan tetapi tidak dihubung singkat ya. Ini kalau teorema Norton ya, kita melepaskan hambatan yang ditinjau dari rangkaian sumbernya, kemudian tempat terhubungnya hambatan yang ditinjau tadi kita hubung singkat ya. Di sini sudah dihubung singkat kan, kutub A dan B ini dihubung singkat tempat terhubungnya hambatan yang ditinjau tadi. Nah, setelah dihubung singkat seperti ini ya, kemudian ya kita langkah-langkah tadi kan, selanjutnya kita menentukan arus Norton. Nah, di sini kita lihat bahwa kalau menggunakan alat ukur ya atau amperemeter, maka untuk menentukan atau mengukur arus Norton cukup kita hubungkan amperemeter di kutub A dan B ini ya. Nah, karena untuk mengukur arus menggunakan amperemeter harus amperemeternya disusun seri kan, maka di sini kita simpan amperemeternya ya, kutub di sini, dan hubungkan dengan yang ini, antara kutub amperemeter kan kita hubungkan seri. Nah, yang terbaca di amperemeter sudah itulah arus Nortonnya ya, jadi disimpan di sini dihubung secara seri. Itu kalau menggunakan alat ukur. Tetapi kalau menggunakan persamaan, menggunakan rumus, nah di sini kita lihat dulu rangkaiannya ya. Nah, kalau seperti ini maka arus Norton itu kan arus yang mengalir di sini ya, di penghubung ini, A dan B ini ya, penghubung ini. Di sini kita lihat bahwa arus akan mengalir dari kutub positif kan, sampai ke titik percabangan akan terbagi ya. Nah, kalau berdasarkan rangkaian ini ya, maka arus Norton itu sama saja dengan arus yang mengalir pada R3. Nah, ini yang teman-teman perlu ingat ya, karena kita lihat di sini arus Norton kan arus yang mengalir pada penghubung ini kan, penghubung ini ya. Karena arus di sini akan terbagi, ada yang ke sini, ada yang ke sini, kemudian kembali lagi ke kutub negatif baterai atau kutub negatif sumber. Nah, maka arus Norton sama saja dengan arus yang mengalir di hambatan ketiga ini ya, atau R3. Maka kita cukup mencari saja arus yang mengalir pada R3, maka otomatis sudah itulah arus Nortonnya ya. Nah, maka kita cari
Eh, nah, untuk lebih mudahnya, rangkaian yang di atas ini sebenarnya sama dengan rangkaian yang ini, ya. Sebenarnya sama saja. Untuk mudahnya saya gambarkan seperti ini ya, supaya teman-teman tidak bingung cara membaca rangkaiannya. Nah, di sini kan ada R1 ya, sampai di sini kemudian akan bercabang di sini kan. Nah, di sini akan bercabang, ada R3, ada R2 ya. Jadi rangkaian di atas mudahnya sama dengan rangkaian yang ini ya. Nah, maka kita harus makanya tadi saya sarankan teman-teman pahami tentang konsep rangkaian seri paralel kan, karena sangat dibutuhkan untuk memahami teorema Thevenin dan Norton. Maka kita akan mencari arus pada R3. Nah, tentu kita kembalikan pada konsep rangkaian seri paralel kan. Maka ada banyak cara ya teman-teman. Di sini saya contohkan salah satu cara. Kalau kita mau mencari arus pada R3, maka mudahnya kita cari dulu R totalnya ya, hambatan pengganti dari ketiga-tiga hambatan ini kan. Nah, di sini kita lihat kalau kita mau mencari hambatan pengganti, maka RT sama dengan R1 ya, seri, maka di sini R1 seri dengan R2 dan R3 kan. Di sini R1 seri dengan R2 dan R3. Makanya di sini saya gunakan tambah R1 tambah. Nah, sedangkan R2 dan R3 yaitu saling paralel kan. Makanya saya tuliskan R1 tambah R2 paralel R3. Maka kita lanjutkan sama dengan R1 nilainya 12 kilo ohm tambah R2 dan R3 ya 4 dan 8. Maka kita gunakan persamaan hambatan pengganti paralel kan, yaitu R2 kali R3 per R2 tambah R3. 4 kali 8 per 4 tambah 8. Maka hasilnya hambatan pengganti totalnya adalah 12 tambah 32 per 12 kan, atau sama dengan nilainya sekitaran 14,6 kilo ohm. Ini R totalnya. Nah, setelah kita peroleh R totalnya, maka kita mencari I totalnya ya. Kita mencari I totalnya, arus totalnya dulu ya, yaitu tegangan sumber ya, atau V total atau V sumber diper dengan R total. Itu untuk arus total kan, atau arus sumber. Maka V-nya adalah 48 volt ya per 14,6 kilo ohm ya, karena di atas volt di bawah kilo ohm. Maka hasilnya kurang lebih 3,3 miliampere. Satuannya miliampere kan, karena di sini ada kilo ohm. Kalau kita naikkan di atas jadi minus 3, maka sama dengan 3,3 miliampere. Ini untuk arus totalnya. Nah, setelah kita dapat arus totalnya, maka kita akan sudah mudah mendapatkan arus pada hambatan yang ketiga. Makanya di sini saya tuliskan I3 sama dengan IN sama dengan IAB ya. Arus yang mengalir di sini kan sama saja dengan arus Norton. Di sini kita lihat bahwa arusnya akan mengalir sampai ke sini ya. Nah, arus yang mengalir di R1 masih arus totalnya kan, masih arus sumber. Nah, seperti ini. Nah, kemudian di sini akan terbagi arusnya. Maka kita akan gunakan persamaan pembagi arus ya. Nah, kalau persamaan pembagi arus untuk arus pada hambatan ketiga, rumusnya seperti ini kan. R2 per R total, R2 tambah R3 kali I total. Maka IN sama dengan R2-nya adalah 4 kilo ohm per 4 tambah 8 ya, kilo ohm. Maka hasilnya adalah, nah sini kali 3,3. Nah, kilo ohm dan kilo ohm akan saling menghilangkan di sini kan. Maka satuannya tersisa miliampere saja. Hasilnya adalah 1,1 miliampere. Nah, kita sudah dapatkan arus Nortonnya 1,1 miliampere. Oke, kemudian kita lanjut pada langkah yang selanjutnya. Kita mencari hambatan Norton, R Norton kan. Nah, caranya adalah tadi di sini kan tempat terhubungnya R4 tadi atau RL tadi kan dihubung singkat ya. Nah, maka kita lepaskan dulu hubung singkatnya tadi. Ya, kita lepaskan, kita biarkan terbuka seperti ini. Kemudian sumber tegangan yang ada di sini tadi kita lepaskan juga ya. Sumber tegangan di sini tadi kita lepaskan, kemudian kita hubung singkat juga. Ya, di sini kita hubung singkat, kemudian di sini kita lepaskan hubung singkatnya. Kemudian kita menentukan R Norton. Jadi R Norton kalau kita menggunakan ohmmeter ya, tinggal kita hubungkan ohmmeter di kutub A dan B. Yang terbaca di ohmmeter sudah itulah hambatan Norton. Kalau kita mencari menggunakan persamaan, maka cara membaca rangkaiannya adalah dari kutub A dan B ke kiri. Ya, seperti itu teman-teman, ingat ya. Sehingga kalau cara membacanya seperti itu, maka kita tuliskan R Norton sama dengan R3 ya, seri dengan R1 dan R2 kan. Maka R3 tambah R1 dan R2. Tetapi R1 dan R2-nya ini saling paralel kan, karena sampai ke sini kemudian dia bercabang. Saling paralel, maka saya tuliskan R1 paralel R2. Nah, di sini sama dengan R3-nya 8 ya, 8 kilo ohm tambah R1 R2 4 dan 12 kan. Maka kita gunakan persamaan hambatan pengganti paralel 4 kali 12 per 4 tambah 12. Maka hasilnya 8 tambah 48 per 16. 48 lagi 16 adalah 3. Maka 8 tambah 3 adalah 11 kilo ohm.
Nah, maka R hambatan Nortonnya 11 kilo ohm. Kalau teman-teman nonton video yang sebelumnya dengan soal yang sama tentunya, R Thevenin-nya juga adalah 11 ohm, 11 kilo ohm ternyata. Nah, R Nortonnya juga 11 kilo ohm. Jadi secara tidak langsung R Norton itu sama dengan R Thevenin. Nah, kenapa bisa sama? Karena caranya sama. Cara mencarinya sama sehingga nilainya akan sama, yaitu R Norton sama dengan R Thevenin. Kalau teman-teman nonton video saya yang sebelumnya. Oke, semua komponen kita sudah peroleh, hambatan Norton sudah, arus Norton sudah, kemudian kita ke langkah yang terakhir, yaitu kita membuat rangkaian setara Nortonnya ya, yaitu seperti ini kan tadi, arus Norton, hambatan Norton, dan hambatan yang ditinjau disusun secara paralel. Sini arus Nortonnya tadi 1,1 mA ya, hambatan Nortonnya 11 kilo ohm, dan RL-nya atau R4-nya atau hambatan yang ditinjau tadi adalah 5 kilo ohm kan. Oke, sesuai yang ditanyakan dalam soal, kita akan mencari arus dan tegangan pada hambatan keempat. Nah, kalau sudah seperti ini sudah mudah kan teman-teman? Nah, kita kembali ke rangkaian paralel kan? Makanya tadi saya sarankan teman-teman nonton video saya tentang rangkaian seri dan paralel. Sini kita mencari IL ya, atau I4 sama dengan, nah kita gunakan persamaan pembagi arus kan, yaitu Rn per RL tambah Rn kali IN ya. Maka sama dengan Rn-nya adalah 11 kilo ohm ya, 11 kilo ohm per RL tambah Rn-nya 5 tambah 11 kilo ohm, maka hasilnya 16. Maka 11 per 16 kilo ohm kali 1,1 mA. Nah, di sini kilo ohm, di sini juga kilo ohm dan kilo ohm saling menghilangkan, maka satuan yang tersisa tinggal miliampere kan. Maka hasilnya IL-nya ya kalau kita selesaikan maka kita peroleh 0,75 mA. Kemudian untuk tegangan pada R4 atau RL sudah mudah kan teman-teman, yaitu VI kali R kan, VL sama dengan IL kali RL. Maka hasilnya IL-nya adalah 0,75 mA ya, 0,75 mA kali RL-nya adalah 5 kilo ohm ya. Maka hasilnya kalau kita selesaikan VL sama dengan 3,75 volt. Nah, di sini kenapa sudah volt? Di sini kan satuannya adalah miliampere, di sini kilo ohm. Minus 3 dan 10 minus 3 dan 10 pangkat 3. 10 pangkat minus 3 dan 10 pangkat 3 diselesaikan, maka hasilnya pangkat 0 kan? Maka langsung saja kita pakai volt saja. Nah, kalau teman-teman nonton video saya yang sebelumnya, ternyata hasilnya sama ya, yaitu IL-nya juga 0,75 mA, VL-nya juga 3,75 volt ya. Artinya, kalau soalnya sama, kemudian kita analisis menggunakan teorema Thevenin ataupun Norton, maka hasilnya akan sama ya, hasilnya akan sama. Itu menunjukkan bahwa cara pengerjaan kita itu benar ya. Nah, kemudian juga sekaligus tambahan ya teman-teman, nah ada hubungan antara rangkaian Thevenin dan Norton. Nah, makanya biasanya kalau kita pelajari materi rangkaian listrik, biasanya dikasih satu bagian pembahasan kan, rangkaian setara Thevenin dan Norton, dikasih satu bagian yang satu kesatuan, karena ternyata ada hubungan antara rangkaian setara Thevenin dan rangkaian setara Norton, atau ada hubungan antara teorema Thevenin dan Norton. Hubungannya seperti ini, bahwa arus Norton ya itu sama saja dengan V Thevenin diper dengan Rn atau R Thevenin, karena R Thevenin kan tadi sama dengan R Norton kan. Nah, hubungannya seperti ini. Nah, maka kalau kita mencari V Thevenin adalah IN kali Rn kan. Nah, kita uji ya, IN-nya kan tadi adalah 1,1 mA, kemudian Rn-nya adalah 11 kilo ohm. Maka kita selesaikan hasilnya 12,1 volt. Sekali lagi satuannya sudah volt kan, karena di sini kilo ohm, di sini mA, saling menghilangkan maka langsung volt. Maka V Thevenin dari soal ini adalah 12,1 volt. Nah, kalau teman-teman nonton video saya yang sebelumnya tentang teorema Thevenin, V Thevenin yang kita peroleh juga 12 sebenarnya 12 saja, tapi ini kan hanya masalah pembulatan. Artinya nilainya itu sama. Ya, maka V Thevenin juga bisa dicari dengan menggunakan persamaan ini. Oke, sekian video kali ini, dan jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar teman-teman selalu update dengan video-video terbaru pada channel ini.